Oke Kang Bro, bisa dilihat itu. Nah, oli yang mengalir ke bawah itu, lihat. Ngalirnya kayak gitu. Kecil, nggak bisa langsung plong, ya kan? Padahal tahu sendiri tadi ya. Nah, padahal tadi olinya itu sudah saya tambah, lihat di sini. Lebih dari 1 liter ini sih. Ini di sini tuh kelihatan olinya penuh sampai sini. Banyak sekali, isinya itu 1 liter lebih. Bisa hampir 2 literan. Tapi yang keluar kayak gitu. Nah, kayak udah habis olinya. Nah, ini menandakan kalau filter di sini itu sudah mampet total. Oli tinggal turun aja kayak gini, nggak mau turun. Apalagi oli naik, ya turun aja nggak mau. Apalagi suruh naik. Nah, ini pasti filternya udah parah. Ciri-ciri motor yang filternya udah parah ya kayak gini. Olinya nggak mau turun, lambat turunnya, harus disemprot dulu. Nah, itu biasanya filternya itu parah. Nah, kalau kasus seperti itu, motor itu di area sini, heat ini pasti cepat panas. Sirkulasi olinya itu lambat. Malah terkadang oli itu cenderung nggak mau naik. Kalau motor kayak gini, mungkin Kang Bro sering lah mendapati. Saya sering mendapati motor-motor kasus kayak gini. Kalau di tap itu nggak mau keluar olinya, disemprot jres gitu baru keluar banyak olinya. Nah, itu kasusnya kayak gini, kayak kasus motor ini. Oke, langsung saya buka aja ya, Mbak. Koplengnya sini, biar ketahuan, biar nggak berlama-lama. Lengket sekali. Nah, oke Bang Bro, setelah saya cek, saya buka ya, ini udah saya buka. Ternyata di bagian sini nih, bagian sini itu nggak ada filter olinya Kang Bro. Di sini nggak ada saringan filter. Biasanya kan ada kayak kasanya di. Ini nggak ada. Ya, jelas. Apalagi ini olinya, lihat, olinya buruk kayak gini. Jelas oli masuk ke sini langsung nyumbat. Jelas pasti itu kalau saya rasa, karena nggak ada filternya. Dibuatlah filter itu biar oli yang mau naik ke atas itu terfilter di sini, ataupun dibagi ke bagian yang lainnya itu terfilter ya.
Kalau nggak terfilter, ini lubangnya sangat kecil sekali. Jadi pasti bisa dipastikan residu atau kotoran dari oli itu bisa masuk menyumbat sini. Nah, gitu ya. Ini PR ini. Jadi kita harus buka, bersihkan di sini lubang-lubangnya ini, disogroi ya. Nanti kita buka di sini. Kita buka semua di bagian kampas kopling, semuanya ini kita buka. Nanti kita buka juga pompa olinya ya. Parah. Nah, ini Kang Bro. Ini mau saya buka di bagian ininya. Lihat ini. Ternyata bautnya kendor, Kang Bro. Gimana pendapat Anda? Luar binasa kan? Olinya agak naik, bautnya kendor. Oh, tapi mesinnya tadi dicoba kok halus ya. Mesinnya halus, cuman betak-betok tadi. Luar binasa, mantap. Kesempurnaan cinta jadi. Terus, Yesus, mantap. Pokoknya bengkel ning kene wis suweger. Nyawangi enak. Kerjaannya double ya Kang Bro. Tadinya mau cuman ngerjain noken as yang gundul, motor gak mau digas kok malah turun mesin sampai mana-mana ya, sampai buka sini. Nanti ini pasti ya buka di bagian magnet juga, mungkin bisa jadi. Ini sampai malam ini kebetulan besok hari Jumat libur, kita lembur Kang Bro. Oli banyak ini kok nggak keluar ya tadi ya, kita kok nggak mau keluar, ada luar ke oli ini. Lihat di sini nggak ada filternya sama sekali, tapi kok aneh ya, anehnya kok oli kok nggak turun. Itu harusnya nggak ada filter kan langsung drop gitu ya, ini kok nggak mau turun ya, ada apa? Coba saya buka di sini ya, di bagian sini ya, kok nggak mau turun tuh, kenapa? Ada masalah di bagian packingnya sini yang menyebabkan oli itu nggak turun. Nggak ada masalah apa-apa. Aneh. Oke Kang Bro, kita lanjut lagi. Nah, saya cek di bagian sini tuh nggak ada masalah Kang Bro. Di lubang di sini saya masukin lidi atau besi apa itu masuk dia Kang Bro. Jadi lubangnya itu nggak buntu. Misal ini ya, saya masukin dia di sini tuh masuk normal. Nah, kalau kita lihat di sini itu kelihatan tembus, di sini kelihatan tembus. Kalau kita lihat langsung ya, nah ini ya, lihat tembusnya masuknya ke sini lumayan dalam. Nah, jadi cuman waktu saya buka itu di bagian packing ini tuh pas dilepas tuh kayak robek gitu loh, robek pada robek. Nah, jadi di sini nanti saya akan ganti packingnya, sama di sini nggak ada filternya. Bisa juga pengaruh olinya ya, pas kita buka kan olinya kental sekali. Nah, oli kental itu juga terlalu kental, mempengaruhi apa ya, ibarat semburan oli itu mempengaruhi. Di oli yang terlalu kental juga semburannya juga kurang bagus. Oke, kita pasang ya. Ini saya pasang kembali
ininya. Kenapa kok diganti Kang Bro? Memangnya masih bagus. Nah, cara ngeceknya gini, saya kasih tahu cara ngecek pompa yang bagus dan enggak. Ini sudah saya pernah sering bikinkan video, barangkali ada yang belum nonton. Ngecek pompa itu kayak gini. Nah, jalurnya kan dari sini atau dari sini itu sama aja. Inisial ini ya, saya kasih oli di bagian sini. Nah, kita kasih oli di bagian sini ya. Nah, ini kan ada olinya di sini. Nah, kalau saya putar, kok olinya pindah di sini, berarti pompa masih bekerja dengan bagus, ya kan? Nah, lihat. Nah, oli pindah di sebelah sini. Ketika saya putar, lihat ya. Saya isi lagi di sini. Nah, saya putar ya. Oke, gimana sih muternya biar tetap kelihatan. Nah, ini saya putar gini ya. Nah, oli pindah ke bagian sebelah sini. Nggak fokus malah. Nah, pindah ke sini ya. Kalau kita putar ke sini, dia pindah ke sana lagi. Nah, berarti posisi oli itu mau pindah, ya kan, untuk pindah ke sana. Kalau putar sini, pindah ke sini dia. Nah, ini saya isi oli aja, olinya langsung hitam. Berarti di bagian dalam filter ini itu masih banyak sekali kotoran dari oli sebelumnya. Nah, ya kan, kayak gini. Ini berarti sistem pompa oli itu masih bagus. Oke. Jadi menurut saya si pompa olinya ini masih bagus. Walaupun sepertinya pompa olinya ini udah pernah diganti, bukan yang original. Ya, ini udah pernah diganti. Tapi secara masih berfungsi. Nah, fungsi packing ini tuh, nah, membantu ini. Nah, kalau ini nggak ada packingnya, oli yang di sini yang kita pompa itu bisa melebar ke kanan kiri. Mending nggak ada packingnya, rata. Kita lem, daripada ada packingnya gini tapi robek, misal kayak gini packingnya robek di sebelah sini atau di sebelah sini, ya kan, otomatis permukaan ini nggak akan rata. Akhirnya oli yang tadinya mau dipompa malah melebar ke samping kanan kiri dari si pompa. Akhirnya oli tidak tersampaikan ke bagian atas ini, udah melebar ke sana kemari. Memang dipompa tapi meler-meler di area sini aja, nggak sampai ke area atas. Ini kan dari sini dipompa ke sini, ya kan, dari sini masuk ke sini, sini masuk ke sini, jalurnya seperti itu. Oke, saya akan pasang ini ya, pompa olinya kembali. Terus di mekanisme kopling saya akan pasang semua. Mungkin untuk bagian kopling tidak saya videokan ya, karena kita berfokus cari jalur oli. Nah, nanti setelah kita cari jalur sudah ketemu, maksudnya sudah terpasang semua ya, nanti kita juga akan cek ya, kita akan cek kembali apa ya, semburannya di sini itu ada enggak. Jadi sebelum saya pasang buring atau blok ya, jadi di sini nanti saya akan coba isi oli dulu. Saya tutup lagi, isi oli, terus di engkol-engkol lagi, keluar apa enggak di sini. Kalau udah fix keluar oli di sini, nah nanti kita lanjut pemasangan buring sama silinder headnya. Kalau di sini belum keluar oli, kita tetap fokus di area sini dulu ya, entah dengan metode penggantian pompa oli atau gear pompa oli yang sana, atau bagaimana caranya. Oli harus normal dulu ya. Oke. Nah, untuk bagian ini yang kemarin saya bilang noken asnya gundul, ini ya noken asnya yang gundul. Nah, ini udah gundul, temlarnya juga udah aus. Nah, temlarnya ini udah terjadi keausan ya. Ini kita ganti Kang Bro. Jadi ini kita ganti, nah kita ganti. Nah, ini udah saya ganti di sini. Di video live saya kemarin udah saya perlihatkan ya, waktu ganti masang bus klep dan lain-lain, seal klep. Nah, ini saya menggunakan produknya NPP ini kebetulan ya. Jadi dari temlar rocker armnya ini ya, sama noken asnya ini pakai NPP aja. Karena di daerah saya, kebetulan di tempat saya sendiri nggak punya stok original. Ya, buat yang bertanya original itu berapa Kang Bro? Kalau motor jenis kayak original itu murah Kang Bro.
mendekati NPP itu sudah mendekati original. NPP ini harganya misal 100 ribuan, original enggak sampai 150, hanya saja bedanya kalau original itu biasanya yang sering saya beli itu noken astok ya. Jadi kayak gini, nggak ada bearing sini, nggak ada bearing sini, nggak ada dekompresinya sini ya, noken astok lift apa ya, ininya tok, camnya ini aja, besi yang batangan itu aja ini. Jadi nggak ada bearing sebelah kanan, sebelah kiri, ini nggak ada bearingnya, ini nggak ada, ini nggak ada. Terus di sini kan ada dekompresinya, biasanya itu nggak ada juga, jadi cuman cam doang. Nah, kalau kita misal menggunakan produk yang aftermarket itu biasanya sudah sepaket kayak gini, sudah ada bearingnya, sudah ada camnya. Nah itu ya, karena di tempat saya nanti kalau kita ganti ori, cari bearingnya lagi susah, cari ininya lagi susah, perlu bongkar pasang lagi, ya kan? Ya kebetulan nggak ada juga. Kalau misal yang punya minta yang ori terus mau dipesankan nunggu beberapa hari juga nggak masalah. Saya juga sering melakukan penggantian seperti itu, karena yang permintaan konsumen minta ori, kita dikasih jangka waktu ya kita ganti ori. Wis. Oke, saya mau pasang dulu bagian area kopling, nanti saya akan lanjut pasangan buring dan lain-lain. Pasang kopling dulu, isi oli, nanti cek ya. Yang penting ini pakainya udah saya ganti yang baru, nanti kita cek olinya mau nyembur apa enggak. Kalau udah kita lanjut. Nah, oke Kang Bro ya, kita lanjut. Ini udah saya isi oli, udah saya tutup. Nah, kita sekarang coba di sini itu keluar oli apa enggak. Cara ngeceknya sama, tetap kita tahan rantai kamratnya. Kalau enggak ditahan, yo gearnya itu enggak mau muter ya. Jadi diarahin ke atas, nanti enggak nyangkut sama gear pompanya. Diarahin ke bawah, karena gear pompanya di sebelah sini. Terus diengkol-engkol. Nah kayak gini ya. Ini saya kasih tempatnya, bawahnya ini saya kasih ini biar olinya enggak tumpah-tumpah ya nanti ya. Oke, saya engkol-engkol ya Kang Bro. Oke, belum ada keluar ya, belum ada keluar sama sekali oli dari sini. Harusnya sebentar aja kita ginikan udah keluar. Ini belum ada keluar sama sekali. Nah, nggak mau keluar Kang Bro olinya. Nah, bisa dilihat. Udah berapa kali engkolan tetap nggak mau keluar ya. Oke, nah masih nggak mau keluar ya. Bisa dilihat. Nah ini saya kencengin ngengkolnya. Nah ya, nggak mau keluar olinya di sini, tetap nggak mau keluar. Oke ya. Sekarang saya coba tes pakai ini ya. Ini injektor cleaner, bisa pakai injektor cleaner, bisa pakai pelumas rantai atau apalah yang sifatnya seperti ini. Kita masukkan sini, pasin di sini, terus kita semprot. Kalau nanti dia bunyi kayak blekutuk kayak gitu ya, berarti tandanya ini masuk ke bagian pompa turun ke bagian oli ya, masuk ke situ. Berarti dia tembus sampai ke oli. Coba ya, tak deketin suaranya di sini biar kedengeran. Nah, ada suara blekutuk ya kan? Nah, ada suara blekutuk ya, kayak gitu ya. Berarti jalurnya itu aman, dari sini tembus ke bagian oli. Tapi kenapa kok nggak mau ngalir? Olinya kok nggak mau naik? Ya. Padahal tadi udah dinormalisasi semua. Ya kan? Nah, ini masih nggak mau naik. Ya, bisa dilihat masih nggak mau naik. Nah, ini kalau saya nekat, saya tutup pakai buring, saya pasang lagi buringnya, saya pasang hitnya, nanti akhirnya noken asnya nggak lama pasti habis lagi, mesin jelas bakalan overheat ya. Ini PR yang berat buat mekanik ya, karena kita nggak bisa seegois itu ya. Yang penting noken sudah diganti, motor hidup. Bunyi kasar dikit nanti bilang sama orangnya gini-gini, nggak bisa seegois itu Bang Bro. Nah, jadi kita harus buka lagi nih. Nanti saya akan coba ganti pompanya ya. Sepertinya tadi itu pompanya kan masih bagus, tapi kok apa ya, kok masih bagus, cuman kok
kita semprot dari sini dia langsung turun ke bawah begitu mudahnya kayak gitu kok, nggak mau naik ke sini gitu loh. Oke, saya buka kembali bagian sininya. Ini PR lagi nih, kita buka nanti. Ini olinya baru lagi, jadi kita coba lagi. Nah, ini saya pakai oli baru karena takutnya kalau pakai oli nggak bagus nanti ya, nyumbat lagi ya kan. Oke Kang Bro, itu saya tap masih kayak gitu, ngalirnya nggak kenceng ya, padahal di sini sudah saya buka. Andai kata terjadi penyumbatan di selang udara atau selang pernafasan, di sini kan udah ada nafas, tapi ngalirnya masih kecil. Nanti saya kasih tahu jalurnya ya, jalurnya itu jalur oli Supra itu lewat mana, masuknya ke filter ke atas itu lewat mana, nanti saya terangin lagi. Karena dia bukan lewat sini, bukan lewat samping ya, bukan lewat samping, jangan salah paham. Nanti dikira oli masuk ke sini lewat samping, sini olinya enggak, dia lewatnya tengah. Jalurnya oli masuk ke bagian filter naik ke atas itu lewatnya tengah, mesin tengah. Kita tap dulu lah nih. Oh, baru ditap olinya udah hitam lagi ya. Padahal mesin belum nyala ini. Betapa sangat kotornya daleman mesin ya. Parah. Oh, oke Kang Bro ya, ini udah saya buka. Nah, nanti saya kasih paham ini ya. Nah, kenapa olinya tadi kok dia oli bukan dari sini Kang Bro, oli dari sini, bak sini itu nggak bisa masuk ke bagian sini, bisanya lewat tengah. Ini ya. Tak kasih tahu jalurnya ya, jalurnya. Nanti saya ambilkan contoh aja lah. Kayaknya ada mesin Supra yang sudah lama nggak kepake, bekas-bekasan lah ya. Nanti saya terangin dikit. Bisa aja penyakit untuk motor ini masalah di situ, atau di pompanya nanti juga saya ganti juga lah pompanya. Ada juga bekasan yang lumayan. Nah, gini loh. Ini saya terangin. Nah, ini Kang Bro. Ini gambarannya seperti ini. Nah, ini mesin Supra. Kotor sekali ya. Pakai gambaran itu kayak kurang mantap ya gambarnya. Gambarnya kotor. Nah, ini ya. Ini kan pompa oli. Terus kotor ya, kurang ganteng. Nah, jalur oli kan sini tadi ya. Nah, di lubang ini ya. Lubang ini. Nah, masuk ke sini terus ke atas. Yang dari sini itu dia kan masuk ke sini, dipompa oleh ini pompanya oli yang dari sini ya. Oli dari sini dipompa dia naik ke sini ya kan. Terus masuknya oli lewat sini ke sini itu lewat mana? Mungkin dari teman-teman berpikiran ya, di sini kan banyak oli Mas, jadi masuk lewat sini nggak bisa. Oli yang di bagian bak sini itu nggak bisa masuk ke sini Kang Bro. Ya, nggak bisa masuk ke sini karena di sini itu ada filter oli bertujuan untuk menyaring. Kalau oli dari sini itu sembarangan bisa masuk ke sini ya, masuk ke sini itu sangat berbahaya karena nanti bisa melewati filter. Nah, masuknya oli itu lewat mana? Lewat sini. Ini loh, tak gambarin, ini pakingnya ya. Nah, ini pakingnya gini. Nah, coba bayangkan ya, ini pakingnya. Gambarannya seperti ini. Nah, packing ini ketika nanti dipasang tutupnya bak sini. Nah, tutupnya kan ini lihat. Ada di sini ada besinya platnya juga di sini untuk menekan si ini. Jadi ini ketika kepasang, ini ditekan samping, ini ditekan sini. Saling menekan kayak gini. Jadi oli itu nggak bisa masuk ke sini, melewati sebelah sini ya. Karena di sini rapet. Ya. Nggak bisa, andai kata pun bisa, sangat kecil sekali. Nah, terus masuknya itu kemana Kang Bro? Supaya bisa masuk ke area sini, terus dipompa ke sini. Masuknya itu lewat tengah sini. Nah, lewat tengah sini. Nah, ini lubangnya. Tak kasih gambaran ya. Nah, lubangnya ini. Nah, masuknya lewat sini, lubang ini loh. Nah, ini lubang. Lubang ini ya, tembus ke sini, lihat tuh. Ini saya tembuskan. Nah, tembusnya ke sini. Nah, lubang ini tembusnya ke sini. Nah, jadi ada lubang di area sini, bawah paling dasar sini. Nah, tembusnya ke tengah sini. Ya kan? Tembusnya ke sini. Udah paham?
Jadi oli yang masuk ke area sini yang dipompa itu dari tengah, masuknya lewat sini. Nah, kalau kasusnya kayak ini tadi kan, pompa oli apa udah saya bersihkan, terus ditap kok lambat sekali turunnya, ya kan? Ini kan baut tap-tapan, kan dibuka di sini. Terus kalau di sini nggak tertutup packing, pasti cepet dia keluarnya, grogok gitu ya. Nah, tadi kan ditap kan lambat turunnya. Berarti kan oli di sini itu dikit, nggak banyak. Nah, saya berpikiran kenapa motor ini kok lambat saat ditap. Itu lubang ini itu kesumbat banyak kotoran di bagian sini, lubang dasar sini. Nah, kalau kita lihat di motor ini, yang kasusnya motor ini secara di sini sudah saya bersihkan, jadi nggak ada kelihatan kotoran di area sini. Tapi penyakit yang paling sering atau umum terjadi di motor-motor bebek cup Supra kayak gini, itu di sini Kang Bro, di baliknya, di tengahnya. Nah, posisinya lihat, posisinya itu nggak terbuka seperti ini, enggak, posisinya tertutup, ya kan, posisinya tertutup. Jadi oli itu masuknya kan lewat sini tadi ya, lewat sini. Nah, lewat sini. Kalau lihat saja motor ini tadi kan olinya kan jelek, sangat jelek ya. Nah, oli masuk, kotoran pasti menumpuk di area sini. Kalau olinya jelek ya, misal motor udah lama ngasap terus sering ditambah-tambah oli. Nah, kalau penumpukan udah terjadi di area sini, otomatis oli yang bakalan masuk ke sini itu sangat-sangat sedikit. Oli yang masuk ke sini itu sangat sedikit. Yang nantinya dihisap oleh si ini itu sangat sedikit. Lihat aja ketika motor itu ditap, oli itu nggak keluar-keluar, berarti di sini itu oli bisa mengalir tapi nggak bisa deres, kayak kesumbat, mampet gitu Kang Bro. Karena posisinya di bawah, jadi ada daya apa ya? Daya gravitasi yang membuat oli itu turun ke posisi bawah. Jadi sekecil apapun lubang itu pasti dia lewati, kan kayak gitu. Logikanya seperti itu ya, karena di sini kesumbat, mungkin ada masih rembesan untuk celah oli, jadi dia bisa masuk di sini. Tapi ketika ditap kan lambat. Ditap aja yang nyata-nyata itu dibuka ke bawah, itu turunnya aja lambat, apalagi yang disuruh naik ke atas, jelas akan terjadi keterlambatan. Jadi lumayan paham untuk jalur ini. Jadi saya kira untuk motor ini permasalahan itu di lubang ini Kang Bro. Nah, kalau lubangnya di tengah kayak gini terus gimana solusinya? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Solusinya sebenarnya kalau kita nggak mau turun mesin, itu kita semprot pakai kompresor saya itu ya, pakai tegangan tinggi, pakai BBM semprot juas gitu sampai kotorannya keluar semua. Tapi ya kotorannya bakalan keluarnya masuk ke sini, nyiprat kemana-mana, ya kan. Tapi itu salah satu cara solusi terbaik biar maksudnya jalur olinya itu jalan tanpa menurunkan mesin. Tapi alangkah lebih baiknya itu diturunkan total. Nah, permasalahan motor ini itu pengennya cepat jadi Kang Bro. Nah, ini jadi masalah buat saya. Jadi saya akan menggunakan mungkin teknik pertama tadi, nyemprot di bagian sini. Saya kira ini jalur olinya jelas nggak lancar ya. Nanti saya akan coba ulangi, saya sogrok sini ya, terus nanti coba diisi oli lagi, terus ditap itu lancar apa enggak nanti keluarnya gitu. Oke ya, pertama-tama ya di lubangnya ini tadi letaknya itu di mana, di bagian mana, sebelah mana, itu kan harus tahu. Nah, kalau nggak ada lubang, motor ini kok nggak ada lubangnya di area sini ya, buntu ini. Terus nah, ada lubangnya ini di bawah ya, motor ini buntu ini Kang Bro, buntu ini udah dipenuhi kotoran ya. Nah, kalau nggak ada lubang, ini lubangnya buntu bener Kang Bro, buntu, astagfirullah, buntu sekali, ini dipenuhi kotoran nih Kang Bro. Nah, kalau buntu kayak gini, selain disogrok-sogrok kayak gini ya, solusi yang kedua, ini solusi yang kedua, kita bikin packingnya kayak model Supra 125. Jadi modelnya piye Kang Bro, Supra 125 modelnya gini Kang Bro. Nah, ini ya, tak contohin lagi ke crankcase-nya ini tadi.
kita bikin model Supra 125. Untuk mengatasi misal di sana buntu kan, di bagian sana buntu, ya di sana buntu, biar olinya bisa masuk keluar lewat sini atau masuknya lewat sini. Nah, caranya gini. Ini kita ukur pakingnya kayak gini. Nah, kita ukur pakingnya kayak gini, ya kan? Nah, setelah kayak gini, ya kan? Setelah kayak gini kita kasih lubang di area bawah sini, di area yang bawah. Jadi kira-kira lubangnya itu di sini, Kang Bro. Kalau kita mau ngelubangin ya, ngelubangin. Ini kan ada lubang yang untuk mengaliri daerah sini ya. Ini nanti masuknya kan ke bagian sini ya, bak sini. Makanya dibikin lubang karena pakingnya posisinya agak tinggi ya. Nah, ini kita bikin lubang sejenis seperti ini tapi posisinya di tengah sini, di area sini, di area sini ya. Kita bikinnya seperti, jadi kita lubangin pakingnya di sini, di sinilah ya, di sini. Pastikan posisinya terendah atau mepet dengan ini. Bisa di sebelah sini, bisa sini, bisa sini, berdekatan dengan ini. Kalau jenis packing Supra 125 itu berdekatan dengan ini. Mana ya? Tak ambilin dulu biar bisa jadi bahan referensi ya. Nah, ini ya packing Supra 125. Nah, Supra 125 itu mempunyai filter yang sejenis kayak gini juga, sejenis kayak gini. Filter olinya Honda, rata-rata Honda Blade apa sejenis. Nah, tapi di Supra 125 itu sudah ada perbaikan. Mungkin berkaca dari sebelumnya ini ya, berkaca dari sebelumnya ini motor ini ya. Karena motor ini itu enggak, misal apa ya, enggak apa sih, nggak sempurna lah bisa dibilang gitu. Makanya disempurnakan di area Supra 125 ini di motor. Nah, dia bikin lubang di sini seperti yang saya isyaratkan tadi. Nah, ini kan lubang ya kan di sini tadi. Nah, ini kan udah ada lubang ya. Nah, dia bikin di sini. Jadi metode seperti ini bisa kita lakukan di Supra ini. Jadi kita robek lagi, dikasih lubang di sini, itu bisa. Biar andai kata terjadi sumbatan kayak ini tadi kan tersumbat ya, saya suwogrok keras baru brual bisa. Nah, kalau terjadi sumbatan kayak gitu, oli kan nggak lancar ke sini, ke pompanya, otomatis nggak mau naik ya kan, walaupun pompanya masih bagus. Nah, jadi kita bisa lakukan kayak lubang di sini, kayak Supra 125. Nah, itu solusi kedua setelah solusi ketiga ya tadi ya. Setelah kita bersihkan sini, cogrok ya secara seperti ini. Ada yang kedua itu secara turun mesin, kita bersihkan total turun mesin. Nah, terus yang ketiga itu kita lubangin di sini. Ini cara paling alternatif paling bagus menurut saya, itu dilubangin di sini. Yang penting lubanginya jangan di atas filter. Di atas ini ya percuma, olinya nggak masuk karena kuota oli sedikit, dia nggak mau naik. Yang pertama, yang kedua juga dia akan melewati si filter. Nanti olinya nggak terfilter. Tapi kalau lubangnya di bawah, dia masuk ke sini, otomatis tetap melewati si filter. Ya. Nah, itu penjelasan sedikit. Jadi ada sebenarnya kalau kita nggak pernah memperhatikan packing kayak gini, tapi sebenarnya secara fungsi itu sudah diperbarui dari si kakaknya ini, Supra lama dia lubang ini. Jadi andai kata terjadi penumpukan residu di area sini penuh, itu bisa melewati bagian samping ya. Kayak ini kasusnya kan penuh di motor ini. Nah, misal saya kayak ini tadi kan saya grok ya, langsung tembus jazz. Nah, nanti nggak lama kemudian kan bisa lagi terjadi penumpukan lagi ya kan. Nah, kalau terjadi penumpukan lagi, otomatis oli nggak akan mau naik lagi, terjadilah kayak tadi lagi overheat ya, pengikisan atau degradasi di bagian noken as. Kayak gitu akan membuat mesin motor itu semakin pendek kan, umur motor itu semakin pendek. Jadi kita bisa alternatif di sini. Wes, itu aja. Videonya lumayan panjang lebar. Ini kayaknya saya bikin video 2 part nanti lah. Biar jelas ya, tidak hanya sekedar kaleng-kaleng, maksudnya tidak hanya sekedar oh ini penyakitnya ini, tapi ada solusi-solusinya gitu ya. Jadi saya akan
sogrok-sogrokin sini dulu ya. Saya bersihkan jalur olinya, saya perlancar dulu. Setelah itu nanti saya akan lubangin juga si packingnya. Nah, kalau udah dirasa kayak lancar ya kita semprot lagi pakai injector cleaner atau apalah, terserah sampean. Yang penting jalurnya itu bisa aman. Nah ini, keluarlah cairan-cairan apa ini, kotoran kayak tanah-tanah ini, tanahnya pada keluar, residunya pada keluar kan bro. Wow, benar-benar luar biasa ini, mantap. Olinya yang baru rusak lagi, gak apa-apa. Gak apa-apa rusak, kita ganti lagi. Oke, kalau udah kayak gini, nah kita bisa lubangin lagi di area sini. Oke ya, nanti saya akan lubangin pakai ini aja, nggak apa-apa, nggak harus lubangnya nggak harus memanjang seperti ini juga, nggak bulat kayak gini juga nggak masalah. Biasanya saya pakai pinnya ini, pin apa ini, bushing, pin duelnya ini saya gunakan ngelubangin. Nah nanti kita kasih 3 lubang atau berapa di area sini. Oke, saya akan lubangin dulu. Kalau pengen tahu cara ngelubanginnya, nih tak kasih tahu sekalian triknya, wes los pokoknya, ilmunya biar tersampaikan. Nah satu, belah sininya lagi, atau langsung kita gandengin juga nggak masalah lubangnya. Dua, kita gandengin aja ya, 3 lubang kita gandengin jadi 1, 3. Oke, nah hasilnya kayak gini. Nah kurang lebih seperti ini ya, 3 lubang saya jadikan 1. Nah nanti kalau kita ngukur, contohin ya, kita contohin ini crankcase tadi. Nah jadinya kayak gini Kang Bro, dia masih aman ya, dan posisinya pas di sini, di bibir sininya. Nah oke, kayak gitu. Jadi ini dapat tekanan pun gak masalah. Yang penting jangan digunting ini jangan digunting gini. Kalau ini digunting gini, ini loss, langsung loss, packing loss, oli masuk ke sini semua, tapi juga bisa melewati di atas filter gitu. Oke, gitu aja. Saya rakit kembali ke bagian sana. Nanti mudah-mudahan motornya bisa normal kembali ya. Oke. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya pasang kembali ya. Tapi pompa olinya belum saya ganti ya. Ini untuk sekedar edukasi. Nanti mau ngalir nggak di sini? Ya, mau ngalir nggak? Kita coba ya engkol. Oke, engkol. Nah ini olinya masih belum mau naik ya. Olinya masih nggak mau naik. Nah, masih nggak mau naik ya. Ini bisa aja disebabkan karena pompa olinya yang rusak. Padahal tadi kita cek itu pompa olinya kayaknya baik-baik saja ya, kayaknya normal aja, tapi ini nyatanya nggak mau ya kan. Oke, nah terus gimana soal jalur oli tadi? Nah kita sekarang coba tap. Kalau saya tap, olinya itu ngalirnya kenceng apa enggak, berhasil apa enggak tadi ya. Nah, tuh kenceng Kang Bro ya, olinya langsung jor ya kan.
langsung jor turunnya. Padahal untuk tutupnya ini belum saya buka. Yang tadinya kalau tutupnya dibuka pun dia ngalirnya nggak mau langsung deres. Ini ngalirnya udah bagus. Jadi kita tinggal memperbaiki pompa olinya. Oke, kita coba buka kembali ya. Saya akan buka kembali, terus perbaiki pompa olinya. Saya akan coba ganti dengan pompa oli yang lain. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, oke Kang Bro, kita lanjut lagi. Ini pompanya udah saya ganti. Ini yang tadi kepasang di sini. Lihat di sini polosan, nggak ada merek apa-apa. Ini KW ya, udah pernah diganti ya. Maksudnya bukan original. Ya, ini yang terpasang di sini. Tadi yang sini saya ganti pakai bekasan yang nempel di crankcase tadi. Oh, di sini loh. Tapi original ya. Biasanya ada tulisannya apa ya? GB4 atau apalah pokoknya ada. Lupa aku, motor jadul lupa. Terus di sininya itu ada angka 12 atau apa, itu biasanya yang ori kayak gitu. Nah, kita coba engkol ya. Ini udah saya kasih oli, belum saya tutup, sorry, belum saya tutup. Tapi ini udah saya kasih oli, itu olinya udah kosong ya. Saya isikan ke sini. Nah, kita lihat lagi di bagian lubang jalur olinya. Nah, saya zoom aja biar kelihatan ya. Nanti ngalir atau enggak. Oke, nanti kameranya kita tegangkan biar bisa. Nah, langsung loh Kang Bro, langsung ngalir, lihat ya. Dodok ya langsung ya. Nah, ini kalau putaran mesin wah kenceng. Nah, berarti penyakitnya di motor ini itu double Kang Bro ya. Selain pompa oli, jalur juga tadi ya. Jalur, selain jalur yang sudah kita perbaiki, jalur olinya di dalam kesumbat. Terus pompa olinya juga kita ganti. Nah, padahal ini tadi kita ganti itu kita cek itu kelihatannya itu bagus ya. Tadi udah saya cek ya. Enggak, nah, maksudnya dari sebelah sini ke sini itu normal, sini ke sini normal. Saya coba lagi ya, apa error ya, apa dia udah apa ya, ngeheng kalau pompa non ori itu yang saya tidak suka kayak gini Kang Bro. Usahain pakai original ya, karena ini berkaitan dengan jalur oli itu sangat vital ya. Kalau ini enggak bagus semuanya akan rusak Kang Bro. Oke, duh, ini bener error, bermasalah ini pompa olinya. Ini saya isi oli di sini, belum saya putar ininya, olinya nyusut sendiri. Nah, ini olinya makin nyusut, makin nyusut. Nah, kelihatan nggak ini? Nah, kelihatan nggak? Harusnya ini tuh nggak mau nyusut. Kalau kita isi oli nggak mau nyusut. Nah, ini nyusutnya pindah ke sini, pindah ke area sini olinya. Nah, lihat. Oh, olinya pindah ke sini Kang Bro. Pindah ke sini. Padahal ini belum diputer. Harusnya itu nunggu diputer gini, baru dia pindah. Kalau belum diputer ya nggak bisa pindah. Nah, ini berarti jebol pompanya. Jadi daya dorongnya kurang Kang Bro. Kalau udah jebol kayak gini daya dorongnya kurang. Jadi walaupun dia berputar, ini berputar. Oli itu misal ini ya, oli mau naik ke sini turun lagi ke bawah, mau naik turun lagi ke bawah, mau naik turun. Kayak gitu sebaliknya. Di sini turun ke sini tuh. Pokoknya oli itu nggak, daya angkutnya itu kurang. Oh, jangkrik. Ini bikin cuma tahu kayak gini aku ganti dari tadi ya. Tadi dites kayaknya bagus, kok ini habis dipasang kok malah nggak bagus. Atau mungkin tadi di sini banyak kotoran yang nyumbat jadi kayaknya masih normal ya. Nah, ini dites langsung ngalir di sini. Wes, gitu aja. Saya akan lanjut perakitan boringnya. Boringnya saya quarter ya, karena tadi boringnya lecet-lecet udah parah ya. Saya quarter, udah bilang sama yang punya, wes pokoknya penak mas, yang penting enak aja gitu aja, nggak usah ribet-ribet. Menurut sampean enak, sikat gitu ya. Jadi boring udah saya quarter, penokan as, temlar udah kita ganti ya, tinggal kita lakukan pemasangan. Oke Kang Bro ya, ini udah saya rakit semua. Olinya belum saya ganti ya, biar aja untuk nyoba sebentar jalur sirkulasi olinya ya.
Nah, ini udah saya rakit semua. Noken as semuanya udah tahu sendiri ya videonya. Udah saya naikkan. Yang tadi jalur olinya mampet, sekarang udah jalan ya. Nanti kita cek di bagian sini juga. Nah, kita coba nyalakan dulu ya motornya. Oh ya, untuk motor ini karena tadinya kan plat dekompresinya itu kan sudah jebol ya pernya ya. Jadi dekompresinya ini saya lepas sekalian ya, saya lepas untuk mengantisipasi terjadinya error atau gini ya. Plat itu kan buat nahan plat dekompresi yang ada di Noken as itu ya. Itu kan buat nahan si tonjolan ini ya. Kalau platnya itu sudah nggak ada pernya, otomatis dia nggak bisa nahan ini. Nah, kalau ini nggak ketahan nanti karena posisi ini sebagian itu ada yang lebih tinggi daripada knocknya atau apa ya, camnya ya, tonjolan camnya. Jadi bisa berakibat motor itu kayak berbet, beledak-beledak ya kayak sebelumnya gitu, beledak-beledak terus. Ataupun kalau beledaknya itu gini Kang Bro, kalau kita gas gini ya kayak pas sebelumnya lah, kayak rusak, bisa seperti itu. Atau biasa sering keluar suara kayak kalau kita gas gini ceput. Nah, itu terjadinya saat langkah kompresi ledakan itu ada udara yang masuk atau terjadi kebocoran di klep gitu loh Bro. Jadi suaranya antara kompresi dengan udara yang masuk itu saling bertabrakan. Jadi suara cepet motor hidup, tapi kalau kita gas itu cepet. Nah, karena ini tadi si tonjolan ini ikut muter. Nah, jadi kalau platnya itu rusak, mendingan ini dilepas aja ya. Mendingan ini ya dilepas. Tapi kalau platnya masih bagus, ini dipasang lebih bagus. Karena itu untuk mengantisipasi, hasil dari pengalaman saya seperti itu. Kalau kita memaksakan ini dipasang, kadang itu normal, kadang nggak normal. Takutnya sekarang kita pasang normal, di kemudian hari, beberapa hari kemudian motor jadi bermasalah. Oke ya, jadi kita lepas aja. Dan untuk jenis Supra ini, walaupun kita tidak menggunakan dekompresi karena rasio kompresinya itu rendah, jadi engkolannya tetap ringan, kok nggak terlalu berat. Oke, saya coba nyalain dulu ya. Oke, mesin udah nyala ya, suaranya halus, hanya saja suara di sini di moncong karbunya yang kosok gitu ya, seperti kayak kamrat gitu suara kosok. Kalau ditutup gini halus ya kan. Nah, ini suara kosok dari. Nah, ini karbunya yang kata orangnya kalau rusak ganti aja. Ya alhamdulillah masih bisa kita gunakan. Cuman hanya prediksi mungkin karbunya atau berbet apanya, ternyata malah sampai mesin, sampai ganti pompa, sampai mana-mana di luar prediksi. Habisnya malah banyak kayak orang turun mesin ya, melebihi ngorter ya. Ini karena ini dikorter, diganti noken, diganti templar, semuanya habisnya banyak. Coba saya gas ya. Juara lo Kang Bro, juara mantep. Noken AC NPP kok ya lumayan mantep. Ini untuk jalur olinya di sini. Nah, biasa karena ininya kan kita lepas ya Kang Bro, ininya kan kita lepas. Dan di lubang yang di belakangnya ini, di noken asnya itu tidak saya tutup. Jadi kemungkinan besar cipratannya itu enggak terlalu besar, enggak terlalu sampai naik ke atas. Seperti kalau ini dipasang. Kalau ini dipasang kan biasanya nyiprat-nyiprat ke atas. Kalau kayak gini tuh dia nyiprat tapi pendek aja cipratannya, enggak sampai tinggi. Karena di bagian ini tuh keluar juga oli. Nah, ini kan kelihatan olinya. Nah, lihat ya di tangan saya. Oh ya kan, kelihatan olinya. Ini tidak saya gas. Biasanya ciri-cirinya ada suara kayak blekutuk kayak gitu. Nah, lihat ya ditutupnya. Tutupnya basah. Kalau tutupnya kering itu bermasalah. Ini tidak saya gas, sudah seperti ini, sudah banyak olinya yang keluar. Apalagi kalau saya gas.
tetap bisa maksimal Kang Bro. Walaupun dilepas dekompresinya, untuk lubang olinya walaupun tidak ditutup itu tetap bisa maksimal. Hanya kalau ditutup itu semburannya itu di sini kelihatan kenceng sampai naik gitu. Oke, gas, lihat gasnya ya. Gasnya responsif Kang Bro. Berarti noken AC lumayan ini. Liftnya bagus ini. Nah, ya kan? Responsif loh. Atau mungkin pengaruh karbonnya yang gede, saya juga nggak tahu. Bisa juga pengaruh di situ. Mungkin bisa pengaruh karena karburatornya yang besar, punya Supra 125 ini. Karena biasa karakter mesin Supra itu enggak seperti ini karakternya itu. Tarikan bawahnya itu agak berat dia. Yo lemes gitu. Lemes tapi pasti gitu loh. Ya kayak orang tua lah. Alon-alon yang penting kelakon gitu. Nah, kalau pakai Supra 125 ini kayaknya itu agak galak gitu loh. Di RPM bawah kita gas gini langsung guer gitu. Kalau saya rasa ini pengaruh juga di sini. Ya mungkin pengaruh di noken asnya juga. Biasanya aftermarket itu memang produknya nggak seperti original. Ya, di lain kesempatan lah kita review produknya aftermarket kayak noken as, NPP dan lain-lain. Nanti kita ukur liftnya itu sama nggak dengan yang original. Oke. Kita aja dulu, semoga videonya bermanfaat. Mungkin udah panjang lebar videonya jelasin karena kita tadinya fokus ke motor berbet, akhirnya sampai kemana-mana, bongkar klep, bongkar sini, ngecek jalur oli dan lain-lain. Kita aja dulu, ini motornya masih lanjut karena ini bearingnya oblak, remnya nggak ada, suruh masangin rem. Nanti kita lanjut. Nah, karena saya kerjaan yang masang rem kayak gini itu menurut saya itu lebih ribet. Saya nggak suka, lebih seneng ngerjain mesin. Karena kerjain kayak gini itu kadang karatan, nyabutnya susah, masangnya repot, ngakalin ini itu loh. Kerjaannya seperti itu lebih memakan waktu dan energi. Lebih enak kita duduk baiki mesin ya. Jangan lupa di like ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Semoga dari video ini Kang Bro bisa mendapatkan wawasan pengetahuan ya, mendapatkan pengalaman. Apabila mendapatkan kasus motor yang seperti ini berbet, bisa dicek. Selain karburator bisa dicek di noken as dengan cara membuka ininya. Kalau untuk jenis Supra ya, kalau jenis motor lain misal Suzuki bisa langsung dicabut aja lewat samping, atau motor-motor jenis lainnya lah. Penyakitnya itu kurang lebih. Kalau ciri-cirinya kayak tadi kita gas jedet ya kayak gitu, itu biasanya sih ini. Kalau karbu berbetnya itu berbeda dengan berbet timing ya, timing kompresi, timing pengapian yang pas, yang nggak pas dengan berbet karena pembakaran dari bahan bakar yang nggak pas itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.